Jawara ahli naik turun gunung nih. Di mana ini kira-kira? Kabut. Super handal. Nah, naik turun gunung. Pandangan terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, channel Pemuda Gaul Nusantara dan channel Pemuda Gaul yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, diberi kelejangan dan keberkahan setiap langkah hidup. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang masih punya urusan dengan riba, semoga Allah memberi pertolongan untuk melepaskan dari jeratan dan belenggu riba. Kemudian untuk netizen yang ingin belajar amaliyah yang sudah kami salurkan ke majelis yang dekat Anda, silahkan datangi majelis itu dan ikuti aturan main di majelis di mana Anda bergabung, dan rajin-rajinlah datang untuk jamaah dzikir waqiah karena sangat besar manfaatnya untuk menguatkan daripada jasmani rohani kita. Kita mengetahui semua bahwa kita ketika beramal itu banyak gangguan. Sudah sering saya buat konten bahwa iblis tidak pernah tinggal diam untuk selalu mengganggu daripada anak turun Adam. Mudah-mudahan semua diberi kelancaran semua, diberi kelancaran dan diberi kepahaman sesuai tingkatan masing-masing. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, di depan tadi itu adalah video nyata hasil rekaman saya ketika kami tanggal 30 November tahun 2025 alhamdulillah diberi kesempatan untuk mendatangi sebuah gunung, yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Sangat kabut sekali waktu itu, tapi anehnya kabut itu tidak dingin seperti kabut biasanya. Saya tanya sama petugas tempat wisata itu, ini kabut apa seperti tiap hari? Mereka rata-rata menjawab tidak. Sebelum ini tadi itu terang sekali, terang benderang, sangat bagus sekali. Matahari bisa menyinari. Ini baru saja tiba-tiba kabutnya sangat tebal sekali kali itu. Untuk itu silakan simak di video depan tadi. Untuk itu saya penasaran gerangan apakah yang terjadi sehingga pada hari apa itu? Sabtu atau Minggu itu? Hari Sabtu tanggal 30 November tahun 2025 antara sekitar jam 11 siang ke atas, kabut begitu pekat di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Mungkin dari obrolan gaib ini ada sisi manfaat yang bisa kita ambil sebagai manusia. Mohon doanya mudah diberi kelancaran dan ada manfaat yang kita ambil. Kali ini saya ditemani media saya Pak Sulyono. Assalamualaikum Sulyono. Waalaikumsalam. Sehat Pak Sulyono? Sehat, alhamdulillah. Selamat datang konten kita. Ya. Sibuk dan dunia masing-masing. Sibuk dengan diri masing. Sehat Pak Sulyono ya? Sehat, alhamdulillah. Nih Pak Sulyono, pengalaman nyata ini. Saya kemarin alhamdulillah diizinkan diberi sepatu jalan-jalan ke perahu. Anehnya tadi tak ceritakan tadi, tapi sebelumnya ini saya minta tolong diterima Pak ya. Yang mau mengganggu konten ini sekarang bangkit. Yang mau mengganggu. Bolak-balik apa? Mau apa kamu? Keta-kete biar
biasa pemirsa. Kalau saya tidak suka apa yang kamu lakukan seperti ini. apa? Membuka tabir rahasia. Aku nggak bisa melihat kamu Harusnya kok. tidak banyak orang ketahui. Apa itu? Hah? Kamu kenalkan diri dulu dong. Kenalkan diri dulu, kamu tuh apa? Saya golongan iblis. Iblis. Iblis itu apa sih? Iblis adalah ciptaan yang maha kuasa. Terus? Sebelum adanya manusia, saya sudah diciptakan lebih dahulu. Golongan kamu. Ya. Makanya dulu sangat taat sekali di surga ya. Melebihi manusia. Khusus buat kamu yang masuk untuk teman saya. Tadi di mana tadi posisi kamu? Saya ada di atas. Atas mana? Langit. Saya mendengar apa yang kamu ucapkan. Kok bisa begitu? Ya. Langit tuh jauh loh, bertahun-tahun loh kalau ke sana itu. Ya jauh. Itu kalau manusia. Kalau gaib dari mana saja bisa melihat. Tinggal di mana ia ingin mengetahui, tinggal dituju saja. Langit berapa kamu? Ya, tidak tinggi-tinggi. Ayo. Langit satu. Lah kok langit satu tak tahu sih ini tuh. Kamu terbuat dari apa, Bos? Saya langsung dari api. Dari api. Berapa umur sampean? Saya 7.000 tahun. 7.000 tahun. Jangan galak-galak lah, aku takut nanti aku lari aku nanti. Ya, saya begini watakannya. Galak gitu, sangar gitu. Ya. Betul kepruk berarti. Ya. Lah kok bisa masuk ke tubuh Mas Inta kayak apa ceritanya? Saya ingin menghalangi, ingin mengacaukan pikirannya. Oh. Lah kamu kok kok bisa tahu acara kami seperti ini? Sudah tahu, dari kemarin saya sudah tahu. Makanya kemarin saya buat sibuk biar tidak jadi acara semacam ini. Oh gitu, bisa ya sampai gitu ya? Ya. Kamu kan gaib, gimana caranya bisa buat sibuk itu? Ada. Ya, saya bisikin saja biar lebih kerasan di sini. Di orang-orang itu. Ya. Bangga lo, enggak mulai-mulai. Enggak gitu, kita ngobrol-ngobrol aja kemarin tuh kan. Ya. Yang ngopi udut, itu pengaruh kamu ternyata ya? Ada, sebagai dari anak buah saya yang saya suruh. Kamu kan tak sugui, tak sugui. Ya, tidak usah. Aku mau sendiri aku ya. Ya. Kamu merokok sendiri apa sana lah, santai-santai kita. Aneh kamu. Lah kok bisa masuk tubuh teman saya tadi kayak apa ceritanya? Saya mantau dari atas. Ketika ada kesempatan yang kamu ucapkan dengan izin beliau, otomatis saya masuk, bukan keinginan saya untuk masuk. Lah kok bisa begitu ya? Ya, itu dari doa kamu. Aku cuma mengatakan jangan mengganggu acara ini, tubuh ini itu. Ya, muncul kamu muncul. Sedot ke sini. Oh, sedot siapa? Ada cahaya yang ada. Kan berarti kan bukan saya. Ya, bukan. Jadi sama aku lah kalau gitu. Tidak melihat saya, mungkin. Kalau lihat aku kan lari, menakutkan wajahmu itu. Makanya tidak usah. Tapi Bapak tidak mau kamu ya. Emangnya acara saya ini kok kamu ganggu itu acara yang benar apa saya salah sih? Ya. Bisa dilihat benar atau salah, tinggal manusia yang menilainya. Ada yang kamu ganggu berarti acara saya apa? Kalau yang mengganggu saya, ya tebak sendiri. Tinggal bisa menilai apa tidak. Ya kamu katakan dong. Ya benar. Benar menurut siapa? Menurut manusia ya benar. Kalau menurut saya jangan dilakukan. Oh, karena apa? Karena bukan tabir rahasia yang akan memberi wawasan kepada manusia banyak tentang kebenaran. Tapi juga toh banyak manusia yang nggak percaya. Ya itu sudah jatah mereka masing-masing. Kenapa bisa nggak percaya? Bisa saya yang menghalau, walaupun 1, 2 bisa menghambat orang itu menuju tobat. Itu sudah luar biasa bagi saya. Itu yang buat mereka nggak percaya itu golongan apa itu? Ya ada di dalam tubuh mereka masing-masing. Apa itu? Termasuk pasukan saya. Oh, jadi ya buat orang dapat hidayah itu kamu kalau gitu? Kalau dapat hidayah ya bukan saya. Nah kalau orang sulit dapat hidayah berarti golongan kamu. Ya. Oh, ya enggak apa-apa. Dunia itu kan macam-macam toh, Mbah. Enggak heran juga saya. Cuma sebagai manusia kan menyampaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan begitu. Sama-sama tugas masing-masing. Kamu tugasmu menghalangi, mengganggu anak Adam. Saya tugas insya Allah mudah-mudahan di istiqomah untuk menyampaikan suatu hal yang benar gitu kan. Karena semua itu sudah ketentuan Allah. Siapa jatah saya dan siapa yang saya, itu sudah ada. Oh gitu. Tinggal orang itu mau melangkah apa tidak. Kalau tidak ya bagian saya.
Gini berapi-api juga sampean ya. Ya. Nah kalau gitu ya saya mohon maaf, saya harus bertugas. Ada gangguan, nah sekarang ketahuan ternyata kamu yang mengganggu. Tahu sekarang saya apa? Ya, tahu. Nah kalau gitu dari izin dulu perintah masuk. Jadi kamu tolak perintah ini. Ya. Kena juga saya. Kalau kamu tolak ya kamu turun langitmu tuyul kamu nanti. Paham? Ya. Nah sekarang laksanakan anak buahmu sini ambil semua yang di alat saya itu. Semuanya. Ya, yang ada di Sudah sekitar tahu sini. bikin angin tadi kamu juga toh? Ya. Ya. Sini ikut saya. Sudah saatnya pergi dari sini. Jadi alat saya itu. Sudah. Kau tahu bersihkan kotoranmu. Ini bukan saya, anak buah saya ini. Lah iya, kamu ambil balikan semua. Kamu ambil balikan semua. Makanya pada pelongo-pelongo kemarin. Gara-gara kamu. Anak buah saya. Pada pelongo-pelongo kemarin deh. Pelongo semua kemarin itu pada orang begitu banyak. Kamu yang bikin. Nah, sekarang kamu sama ini bantu orang apa? Betul hal apa? Saya tidak membantu, saya hanya berisik dan menjerumuskan orang sebanyak mungkin yang saya bisa. Iya, tapi kan ada butuh bantuan toh. Ya, Apa bantuannya? biasa dengan mengelabui, dengan memberi kelancaran rezeki pada manusia-manusia yang Terus apa lagi? mereka terbuai. Ya, sudah itu saja. Bukan keilmuan bukan? Kan, Nah, memang saat ini harta yang kamu curi untuk beri pada orang itu harus saya kembalikan toh. ya, Ngomong-ngomong harta siapa yang kamu curi itu? harta haknya beliau yang saya curi. Siapa beli itu? Beliau, sang Mahadiraja. Dunia kamu itu. Ya, Kalau dunia manusia apa? manusia ya, Imamul Aulia. Oh, kalau di Nusantara apa gelarnya? Ada banyak gelarnya itu. Di Nusantara aja untuk bangun Nusantara ini. Satrio Piningit. Terus Sang Pangeran dari Timur. Itu berarti harta beli itu yang kamu ambil itu berarti. Ya, siapa lagi yang bisa saya ambil? Berarti Manusia tidak punya apa. saya kembalikan toh. Ya, Kamu tidak saya lempar. Kamu tugasmu sekarang ngambil obat dan mengembalikan apa yang kamu beri. paham itu pinter. Ya, aku terima kasih atas gangguanmu. Terima kasih banyak. Kalau boleh tak bayar sampean loh, Mbah. Tidak usah. Tak bayar pakai ini. Uang kamu enggak Itu, bayar pakai stempel itu. Yang kamu ambil balikan semua di sini. Tadi sudah saya kembalikan. Oh, udah. Tugas ya. Ya. Dan cepat kembali yang mau curi kembalikan semua cepat ya. Ya. Caranya kayak apa itu? Kebakaran, boleh. Ya. Apalagi sakit gitu. Caranya kamu kembalikan. Bencana juga bisa. Oh, Cepat. udah. Sana keluar ya, tugas ya. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Wow. Wes ending. Ya. Dari kemarin kacau emang kan. Lah ono ya udah apa-apa. Lah baru sebenarnya pelonga-pelonga biar ketegawean loh. Ternyata itu hilang dikirane. Ya, bisa jasa sampean ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Saya ingin tahu adanya kabut pekat di puncak Gunung Tahu Perahu yang saya tunjuk ini pada hari Sabtu tanggal 30 November ya. Saya ingin tahu ya Allah, mohon diizinkan. Saya nggak diizinkan, nggak usah datang, kalau diizinkan. Saya mohon datangkan yang betul-betul tahu dan itu bercerita hakikat kabut yang terjadi di Gunung Tahu Perahu waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Goib yang tahu itu bercerita tentang kabut yang ada di Gunung Tahu Perahu waktu itu. Datang ke sini dan masuk ke betul ini. Dan ilmu yang Anda punya, yang mau ganggu, mau nipu, terus tendang. Datang ke sini, masuk tubuh ini. Datang ke sini, sallallahu alaihi wasallam. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ilmu yang Anda punya, kalau dibersihkan dulu. Silakan. Semua bulan yang ada
mobil ataupun yang mencari informasi dari kegiatan otomatis tidak harus tidak bisa yang melihat ataupun curi-curi informasi dari kegiatan ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Termasuk ya tubuh ini juga jangan sampai kamu diganti oleh iblis, nanti saya nggak tahu. Nanti kamu diganti oleh iblis yang nggak tahu juga nanti kan saya. Iya, saya bisa. Ya, jadi seperti kejadian kemarin kan, jadian kan? Tidak apa-apa. Dialog awal terus ganti iblis saya nggak tahu. Ada kemarin kan? Ada kan? Ya kan banyak seperti itu. Malah nggak tahu apa-apa. Gue bisa banyak tipuan. Waalaikumsalam. Sebelum saya banyak tanya, maaf, saya golongan apa ini? Saya belum mencari. Oh, panggil Mas ya. Jangan suaranya Mas. Ya, Ini rencana tak saya di dunia ini Mas. Kan sudah ada perintah seperti ini Mas. ya saya Tolong. mengetahuinya. Nah, maksud saya sebagai manusia ini sebagai media dakwah saya. Ya. Metode cara dakwah saya sebagai manusia. Ya alhamdulillah dengan menyimak konten-konten saya banyak orang yang diberi hidayah dan sadar untuk belajar. Alhamdulillah. Nah, doakan, makanya itu sampaikan dengan detail, diperkeras suaranya. Baik. Ya. Gini Mas, maaf. Sebelum masuk ke tubuh ini tadi Mas tinggal di mana? Saya berada di sana ya kamu. Saya menjaga di sana. Oh, di sana. Jadi memang di situ ya. Ya, Maaf, udah berapa lama di sana Mas? saya sudah sangat lama sekali. Semenjak adanya gunung itu, saya sudah ada di situ. Oh, terus maaf ini Mas, saya dunia manusia berapa tahun umur sampean? Di dunia manusia, saya melebihi dari manusia. Tapi saya ditugaskan begitu. Ya, sekitar ada 5.000 tahun. Sampean adanya sebelum adanya manusia. Ya, Cuma tugas di situ sekitar 5.000 tahun dunia manusia. Ya. Oh, maaf ini saya tanya sampean dulu. Nggak apa-apa. Kalau boleh diomongkan, silakan diomongkan. Kalau nggak boleh, jangan diomongkan ya Mas ya. ya. Oke, terima kasih. Begini Mas, adanya kamu sebelum adanya manusia, ya, berarti mungkin tinggal di surga waktu itu ya, Ya. ya sebagai ya segitulah, saya nggak tahu sudah masa lalu. Terus ditugaskan di situ baru 5.000 tahun. Kira-kira ada yang istimewa kan di situ? Ada istimewa di sana. Banyak sih. Bagaimana? Ya, di sana banyak kejadian-kejadian di masa lampau yang tidak banyak manusia tahu. Adanya gunung itu juga ada bagian dari pekerjaan saya yang sudah saya kerjakan sampai terbentuknya gunung itu. Terus? Dan di situ juga banyak rahasia-rahasia Allah tersimpan di dalam situ. Yang sangat terang, tertutup sampai sekarang. Ya. Dan ada juga peninggalan-peninggalan yang nanti akan digunakan untuk seluruh umat manusia di akhir zaman nanti juga ada di situ. Maka yang mampu menjaga adalah golongan kami. Karena selain golongan kami dikhawatirkan tidak bisa amanah. Contohnya banyak saja para golongan iblis mencuri-curi dari harta-harta beliau. Terus? Ya. Terus? Maaf Mas ya. Tak berhenti dulu Mas. Terus gimana Mas? Lanjut? Ya, karena dari itulah banyaknya pencurian-pencurian yang sangat masif. Makanya saya ditugaskan di gunung itu sampai sekarang agar tidak bisa tercampuri ataupun dicuri oleh manusia manapun, oleh golongan iblis manapun, karena itu sangat vital. Ya, Itu Mas. ya, Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau merokok boleh ya Mas ya? Silakan. Boleh ngopi ya. Kalau saya kan tidak, sampai makanannya kan dikiran Mas ya. ya. Mas, dijaga Mas ya, sampai kamu diganti iblis nanti saya nggak tahu loh. Tenang, aman. Lah kemarin jadian itu, yang masuk awal golongan sampean diganti iblis saya nggak tahu. Tapi nggak apa-apa lah, uang itu hanya dialog aja kan. Yang penting sampaikan ke benar gitu. Oh jadi di tempat itu memang banyak rahasia yang harus saya jaga gitu Mas ya. Ya. Lagi nih saya usil Mas. Aku pernah mendengar bahwa penjaga goib juga berlapis-lapis kan gitu. Ya. Kalau Mas sendiri lapisan keberapa? Saya lapisan paling dalam saya. Inti. Masya Allah, sebuah satu kehormatan buat saya loh Mas. Saya kurang sopan, mau dimaafkan ya. Tidak apa-apa. Iya.
karena berlapis-lapis ternyata yang diizinkan datang yang inti ke sini, pasti ya mudah-mudahan kebenaran yang disampaikan. Terus begini Mas, di antara tadi Mas mengatakan Anda juga bekerja untuk mewujudkan gunung itu waktu itu. Ya. Nah, ke dunia manusia kan timbul satu legenda, dongeng, bahwa gunung itu terbentuknya dengan cara waktu itu ada seorang yang apa sakti membuat perahu untuk persyaratan suatu pernikahan lah ya kan. Tapi karena tidak kesampaian akhirnya dia marah sehingga ditendanglah perahu itu sehingga terbang terus tengkurap jadilah gunung Tangkuban Perahu namanya. Itu sisi cerita dulu ya saya dengar. Sekarang Mas mengatakan dulu terlibat membuat gunung itu hal itu benar atau tidak? Kalau itu tidak benar, apa itu sebenarnya? Jika cerita-cerita yang diberikan manusia itu hanyalah sekedar dongeng saja. Dongeng saja. Karena bentuknya itu menyerupai sebuah perahu atau kapal yang tengkurap. Makanya dinamakan Tangkuban Perahu. Sebetulnya prosesnya itu adalah dari dalam yang diangkat naik ke atas. Sehingga membentuk bukit, membentuk gunung, dan menjadi paku-paku bumi yang ada di Pulau Jawa ini. Jadi, jika manusia mau berpikir lebih dalam, ada apa tidak perahu atau kapal yang dilempar kok bisa jadi gunung. Padahal di dalamnya itu banyak bebatuan-bebatuan ya, yang sangat besar, yang tidak bisa manusia bayangkan. Banyak dan besarnya itu sangat besar sekali, melebihi besarnya manusia pada zaman dahulu. Ya, pengelabuan-pengelabuan seperti itu memang disengaja oleh para iblis agar mereka bisa mengagung-agungkan sebuah gunung itu. Ya, padahal itu tidak benar adanya. Jadi lagi terus silakan Mas. Ya, dari keadaan itulah banyak orang-orang berdatangan karena dari cerita-cerita itu diagung-agungkan menjadi celah untuk menyelewengkan manusia lebih banyak lagi, sehingga ada sesajen-sesajen sebagai penghormatan, penghargaan leluhur-leluhur mereka. Yang cerita-cerita itu mereka sebarluaskan, mereka bangga-banggaan, mereka ya dibuat sangat luar biasa bahwa ada seseorang dari leluhur bangsa di situ yang bisa membuat gunung sebesar ini hanya dengan sebuah tendangan. Maka dari itu banyak orang-orang berspekulasi, berpikir bahwa leluhur saya itu sangat hebat, saya ingin meniru seperti dia, keilmuannya, kehebatannya. Padahal itu jadi celah untuk menyesatkan manusia. Memang benar adanya sosok itu ada, orangnya juga ada, tapi tidak semacam itu dan seperti itu ceritanya. Oke, ya terima kasih Mas atas ceritanya. Jadi menurut omongan jenengan tadi, saya boleh mengulang ya. Kalau salah salahkan loh Mas. Jadi terbentuknya gunung yang dinamakan Gunung Perahu itu ternyata prosesnya alami seperti yang Mas ceritakan. Timbul dari dalam bumi, muncul lahar ke atas gitu ya. Sehingga makin besar, sehingga jadi beku, jadilah paku bumi itu. Jadi selama ini legenda yang dikatakan dengan cara perahu dilempar tendang itu nggak betul kalau begitu? Tidak sama sekali. Dan cerita itu hanya digunakan untuk iblis untuk menggoda manusia. Tinggal menggabungkan seseorang yang bilang sakti gitu. Benar sekali. Terima kasih berpaham. Karena yang tersiar kan seperti itu, sehingga tidak Tangkuban Perahu. Tadi Anda mengatakan ini tokoh ini kalau disebutkan saya sebutkan, kalau tidak saya sebutkan Mas ya. Di situ kan juga melegenda ada dua tokoh, antara perempuan sebagai sang ibu, laki sebagai sang anak. Timbul seperti itu. Itu bagaimana penjelasan? Itu betul apa enggak cerita itu? Ya, kalau itu betul. Betul ya. Nah, jadi kisah itu betul ya. Betul. Aku juga pernah mendengar langsung bahwa itu memang ada gitu kisah itu. Tokohnya perempuan juga ada, sang ibu, ada juga ada, itu nyata memang. Aku udah beri nyebutkan namanya karena itu udah hal gaib kan. Kalau ada maksudnya sebutkan, karena enggak saya sebutkan, tapi itu betul ya. Dan pemirsa paham siapa itu tokoh-tokoh yang di perahu itu, yang perahu itu. Terus ini maaf sih agak batuk-batuk Mas. Sangat semangatnya saya ketemu jenengan.
Kemarin sana aku batu-batu juga, betul itu ya. Ya, betul sekali. Belerang sekali itu. Saya di sana juga mengawal beliau. Saya juga sangat bangga dihadiri oleh Diam dulu, jangan sampai situ. Bertahaplah saya semangatnya ini Mas. ya, Aku pun nggak nyangka sampai situ gitu loh. Jadi prosesnya itu alami kalau begitu ya. Dan Mas itu ikut bekerja waktu itu. ya saya yang ikut mengangkat. Terus perbedaan kedua tokoh manusia memang ada kalau gitu. Ada. Jadi apa yang disebutkan itu memang ada. Terus gini Mas, waktu kami ke sana, ya, tiba-tiba mulai dari pintu masuk tuh kabut begitu gelap. Aku bagi orang awam ini sih biasalah gunung berkabut kan gitu saya. Biasalah. Mesti Gunung Muria, tahu Gunung Muria kan? Tahu. Siapa penguasanya itu? Tahu lihat deh. Ya, ada. Siapa? Lagi lapo dia itu? Nyimak juga dia. Nyimak suruh kesini, jagung Mbak. Assalamualaikum Mbak Noto. Itu saya berkabut juga kan gitu. Harapannya seperti itu aja. Tapi aku tanya sama masyarakat situ, katanya itu ini baru-baru saja Pak. Tadi terang sekali, matahari pun cerah. Ini baru dimulai jam 11 ke atas, siang ke atas, itu gelap kayak begitu. Makanya aku penasaran, aku berdoa, mohon pada izin beliau. Ternyata Mas yang jadi ke sini. Kira-kira apakah yang terjadi ketika itu? Silakan cerita Mas. Ya, baik. Karena saat itu terjadi pada siang hari dan paginya itu suasana sangat cerah. Ya. Adanya kabut yang hadir di situ adalah perwujudan dari para malaikat-malaikat yang ingin turun menyambut beliau, kehadiran beliau di sana. Allahu Akbar. Para malaikat beserta jajarannya pasukan semuanya ingin menyambut, ingin mendekat dengan beliau. Kapan lagi bisa menyambut beliau sehingga sampai bisa memuliakan beliau di sana. Karena tidak setiap saat dan tidak setiap waktu beliau bisa hadir ke tempat situ. Dengan adanya beliau hadir itu sangat luar biasa bagi kami, golongan kami ataupun sekitar yang ada di situ semua. Semua ingin melingkupi, ingin mendekat, ingin melihat secara dekat, baik dari golongan kami atau golongan roh dan golongan yang ada di atas juga semuanya ingin turun. Masya Allah. Karena beliau sangat welcome, membuka, silakan saja yang ingin ketemu dengan saya. Karena tidak setiap saat beliau membuka, boleh bertemu, boleh mendekat. Ya. Karena saat itulah makanya banyak kabut di mana-mana bertebaran. Itu adalah perwujudan dari bangsa-bangsa gaib yang berkumpul menyatu hingga terlihatlah sebuah kabut yang sangat pekat. Alhamdulillah. Makanya nggak dingin, enggak. Iya. Kalau kabut biasa kan dingin sekali, ada embun itu. Ini nggak begitu dingin. Bahkan teman saya tuh sampai bilang sumuk katanya. Tahu teman saya kan? Tahu. Ya jenggotet, priwo. Saya melihatnya. Tahu loh dia. Oh, dia orang kampung kan. Ini saya boleh tanya Mas ya. Silakan. Tadi ada yang mengatakan menyambut beliau, ketemu beliau, beliau siapa maksudnya itu Mas? Beliau sang kekasih Allah. Beliau sang kekasih Allah. Kasih Allah? Ya. Emangnya ada ke situ waktu itu? Ada. Dan itu tidak diketahui banyak manusia. Hanya orang-orang yang tertentulah yang bisa mengetahui beliau adalah kekasih Allah. Kalau dia mengatakan beliau itu kasih Allah, itu kan kasih Allah ini mereka ini kasih Allah kan ada yang gaib, ada yang nyata kan begitu. Kalau dunia manusia ya kan. Kalau dunia gaib dikenal sebagai apa gelarnya? Beliau sang yang nur cahya ning nirwana. Tidak gaib. Ya. Kalau dunia manusia dan hal agama. Agama itu Imamul Aulia. Kalau untuk membangun Nusantara ini gelarnya apa? Gelarnya ya Satrio Pilih. Apalagi? Ada sang pangeran dari timur. Oh. Ada Bocah Hangon. Oh, apalagi? Ada Budak Kasungsang. Oh. Ada Wali Kutub. Oh. Terus Banyak gelar beliau. Kalau dunia ini kan sekarang baru gonjang-ganjing, itu kan pembersihan untuk ada perubahan kan gitu. Kalau di masa untuk perubahan itu sebagai apa beliau? Beliau ya Bocah Hangon. Karena menuntun manusia-manusia yang sedang tersesat, memberikan arah, memberikan jalan, memberitahu jalan. Ini loh jalan yang benar.
jalan yang harus kamu tuju. Dengan banyak gonjang-ganjing, manusia tidak tahu arah kemana mereka harus berpegang, kemana mereka harus cari pertolongan. Terombang-ambing ke sana ke sini dengan pikiran yang buntu karena terbelenggu oleh dunia. Makanya beliau bertugas sebagai bocah angon yang mengarahkan dan menunjukkan jalan kemana seharusnya manusia berpulang, kemana seharusnya manusia yang harus dicari, yang dituju, kemana tujuan manusia seharusnya. Tujuan manusia hidup di dunia ini untuk apa dan kemana. Tugas beliau adalah mengarahkan dan menunjukkan manusia-manusia yang tersesat di akhir zaman ini. Dari mulai sekarang sampai nanti, sampai akhir zaman. Mohon maaf Mas, ini kok baunya seperti di sana, bau belerang. Oh bawa kah? Ya, efek-efek tubuh saya. Oh sampean, ini kok makanya cium-cium, bau rokok ini kan khas. Ya, Ini kok bau lain, seperti waktu di sana itu. Kau bawa juga? saya karena ada di dalam perut bumi ya termasuk. Makanya bau belerang ini. Sampean bawa Mas? Gak apa-apa, terima kasih banyak. Maafkan saja. Gak apa-apa, tapi aku bertanya toh Mas, kan gitu. Jangan sampai saya salah paham, tapi ada kebakaran. Tidak ada di sini kan? Ada kebakaran Mas ya? Bau belerang gitu loh. Sampai sih bawa ya. Kalau asap rokok saya itu, maafkan saya. ya tidak apa-apa. Kalau rokok ini kan rasanya kan khas tembakau. Ini bau belerang. Tidak apa-apa. Terus ini, kau mengatakan beliau tadi seperti itu. Emang ketika kabut tebal itu ada di situ beliau? Ada. Ada? Ya. Saya nggak tahu. Banyak orang nggak tahu. Ya, lebih baik orang tidak tahu daripada manusia tahu. Beliau nanti tidak bisa bertugas. Oh malah, oh gitu. Terus ketika itu secara sehat manusia, yang kau panggil beliau tadi itu, kalau di alam gaib satu opini ngit, kalau di dunia Nusantara bilang dari timur, itu kalau satu nirwana tadi, Mulia itu bentuk jasad manusianya itu apakah dia pakainya megah, beliau itu megah, dandanya seperti orang raja, ataukah apa yang Mas lihat ketika itu? Beliau ya biasa saja, seperti manusia biasa, berpakaian sewajarnya, seperti manusia biasa. Pada umumnya tidak ada yang beda dari manusia lain yang di sekitarnya. Sama apa yang dipakai manusia pada umumnya, tidak ada yang berbeda dari beliau. Cara pakaiannya, cara kendaraannya, makannya, sifatnya, semuanya sama. Tidak bisa dispesifikasi yang lebih jadi dibanding dari manusia yang lain, sama, tidak ada bedanya. Soalnya gini Mas, kalau memang waktu itu beliau di sana, beliau kan manusia itu. Ya. Umumnya dunia manusia kalau orang punya jabatan, punya titel, punya apa itu kan kemana dikiling, dikawal dengan ketat, bahkan diumumkan jika banyak orang datang, buat nyalaman, buat apalah kan gitu. Dunia manusia lah lihat kan, banyak penggemar yang ngefans lah katakan, kan gitu. Karena waktu itu saya di sana nggak ada seperti itu ya Mas. Tidak ada. Memang makanya aku tanya sampean. Ya. Kok di situ kok ada orang seperti itu kan saya heran gitu loh Mas. Ada. Ya beruntung sekali tempat itu didatangi oleh beliau. Masya Allah. Karena itu keinginan beliau. Beliau tidak ingin terlalu terlihat mencolok. Beliau ingin sederhana, biasa saja. Tidak ingin diagung-agungkan, tidak ingin dilebih-lebihkan, dipuja-puja oleh manusia yang lain. Tidak ingin beliau. Oh itu maksudnya, memang beliau nggak mau digitukan ya. Kan masih lihat, cobalah andai kata waktu itu datang itu seorang gubernur ke sana lah misalnya lah, kan pasti rame kan? Ya pasti itu. Pernah kan seperti itu dikunjungi siapa? Wah sudah petugas nyebar bersihan kan gitu. Nah kalau yang Mas katakan yang itu datang orang begitu tinggi derajatnya, begitu agung, apa mulia, nggak ada yang tahu sehingga biasa saja gitu. Makanya sama sampean gitu loh. Berarti penampilannya biasa kalau begitu. Biasa saja. Bahkan juga jalan-jalan muter-muter biasa saja. Biasa saja, beliau jalan kaki biasa, tidak digendong ataupun dengan kendaraan khusus ya tidak. Masya Allah, itu betul. Ya. Sampai makhluk seperti Anda mau turun itu semua itu kan. Kalau saya pribadi insya Allah paham Mas. Sebenarnya tak siarkan dunia umum kan. Ya, kan gitu. Ternyata sosok yang hasilkan itu ya seperti orang biasa gitu kan. kalau lihat yang nangis saya.
Ya Allah. Oh, seperti itu. Iya. Begitu berat tugasnya. Gitu loh. Padahal di manusia ini kan baru punya apa sedikit sudah dieluk-elukan, Itulah manusia. disanjung-sanjung. Itu Ya, bedanya manusia biasa dengan kekasih Allah yang beda. kan gitu itu fakta. Tuh maaf ini Mas, adanya orang yang begitu mulia, begitu agung saat itu sehingga semua golongan Anda turun kok mendatangi tempat itu. Adakah suatu hal? Ini kalau boleh diomongkan Mas. Kalau nggak bisa diomongkan loh Mas ya. Ya, Kira-kira adakah suatu kejadian atau peristiwa yang sangat penting sehingga beliau secara jasad datang ke situ? ada kejadian yang memang sangat penting, tapi Hmm. tidak perlu untuk diketahui manusia banyak. Ya, sangat penting. Beliau di situ adalah pembuka jalan, membuka sesuatu yang akan bisa nanti digunakan oleh manusia banyak di seluruh dunia, di seluruh Nusantara ini. Di situ hanya pembuka saja, dan waktunya kapan-kapan itu belum diketahui. Terserah beliau mau kapan. Beliau hanya ingin membuka saja. Ya, begitulah yang namanya mengawali. Belum tentu langsung dikerjakan. Hanya membuka sebuah kunci. Terserah beliau mau membukanya kapan. Ini sudah terbuka. Kalau salah, diantaranya ada diomongkan sama saya, ada bayangan ke sini ada? Ada. Itu diantaranya. Ya. Allahu Akbar. Terus ini karena juga mendengar langsung saya, Ya. kalau disamarkan nggak apa-apa. Di situ ada tokoh namanya Sangkuriang. Ada. Kira-kira dia dapat titipan dari siapa dan bentuknya apa titipan itu? Beliau dititipi oleh para tokoh-tokoh utama zaman dulu. Dititipkan pada beliau semuanya jadi satu. Diwasiatkan dan nantinya untuk memberikan kepada beliau pada saatnya nanti akan diminta oleh beliau, dan saat itulah beliau memintanya. Oh, jadi itu yang boleh kamu ceritakan ya? Ya, Kalau aku tidak boleh dibahas yang lebih ya, kalau aku salah Pak, insya Allah dari langsung dengar saya, jadi ada sesuatu yang diamanahkan kepada tokoh Sangkuriang itu, Ya, yang bisa digunakan untuk Nusantara ini, dan bahasa saja bisa dipakai oleh beliau itu. ya, Allahu Akbar. Ya, memang saya nggak berani buka lebar-lebar, karena nggak sopan kan, gitu. Saya tahu aja kan gitu. Nah, ini pada intinya juga saya ingin tahu kabut ketika itu aja kan. Kisi-kisinya kan juga perlu disampaikan juga. Kalau sampai segitunya manusia yang begitu derajat tingginya datang ke situ, ternyata ada itu ya. bagaimana tidak? Dihadiri oleh seseorang sosok yang sangat luar biasa. Yap. Semua dari golongan seperti saya dan yang lain pasti ingin mendekat. Baru ada misalkan di dunia manusia baru aja ada satu artis yang terkenal, semua juga ingin menghubungi. Iya. Apalagi itu sosok mulia. Allahu Akbar. Bagi yang tahu, ya pasti ingin mendekat. Minimal bisa merasakan pancaran sinar dari beliau. Itu sangat luar biasa bagi golongan kami maupun golongan Muslim yang ada di situ, yang ada di sekitar situ. Ya, terima kasih. Jadi esensi hakikat wabut pekat ketika itu adalah golongan sampean menyambut tokoh mulia tadi itu. Ya. Sangat mulia. Ya mungkin dunia manusia ya baik jarang yang tahu lah. Ternyata ada. Cuma kenapa ketika itu nggak begitu banyak orang tahu ya kan, tampilnya biasa kan begitu. Ya. Dan ternyata di situ tugas penting yang sudah Mas ceritakan tadi. Ya terima kasih esensi kabut itu adalah golongan sampean ya. Dan ada orang istimewa ke situ. Nah, ini di luar jalur. Kalau boleh dikatakan, kalau belum jangan dikatakan ya Mas ya. Ya. Nah, ini tadi kamu mengatakan itu juga menjaga sampean. Ya. Selain kamu membuat gunung itu juga menjaga, bahkan kamu bagian inti. Nah, sehingga baunya belerang. Belerang. Sampai sini belerangnya. Kira-kira apa yang dijaga oleh sampean? Sesuatu yang sangat berharga untuk kemajuan dan kemakmuran manusia nantinya. Yang saya jaga sampai saat ini dan belum diizinkan untuk dikeluarkan. Ya, ada dan nantinya bisa mencukupi untuk seluruh Nusantara ini. Baik digunakan untuk satu dunia
Kalau sekarang dibilang yang bisa bikin terang lampu itu kira-kira? Ya, Oi, listrik. ya salah satu komponen yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan nantinya. Oi, ya. Misal saya paham tadinya kemana, cuma tak siarkan toh, biar penasaran penonton gitu loh. Kalau penasaran ya ikut belajar ya mas ya. Ya, harusnya. Belajar amalia gitu mas ya. Saya harapkan bisa ikut belajar. Dapat penasaran kira-kira apa ya, kayak ingin tahu ya belajar amalia kan gitu. Oh biar amalia belum tentu paham gitu loh ya kan, apalagi nggak belajar. Kira-kira kalimat begitu powernya besar sekali, di situ satu-satunya di dunia atau tempat yang juga ada barang seperti itu? Tempat lain juga ada, tapi tidak sebanyak yang ada di sini. Oh iya. Di luar dunia itu hanya kecil-kecil saja. Yang paling besar di situ berarti. Ya, Kalau boleh tahu, memang saya juga pernah dialog dengan Atlanta, Mbak Atlanta, pemimpin negara Atlantis yang hilang itu loh. ya, Ada bekasnya kan? ada. Walaupun udah hilang videonya, Ada itu, ada. Beliau masih juga ada. bertugas beliau masih. Masih. Kira-kira apa hubungannya barang yang kamu jaga itu dengan Atlantis? Benda yang saya jaga dulu pernah digunakan oleh bangsa Atlantis, sehingga teknologinya sangat maju. Baik kendaraannya, maupun peralatannya, maupun bangunannya, itu sangat maju. Semua bersinergi dengan menggunakan bahan yang saya jaga ini. Manusia tidak perlu lagi bahan bakar yang fosil itu. Berarti Ya, cukup segitu saja. itu termasuk penelitian Atlantis lebih gitu? Ya, bukan Ini peninggalan, tapi masih ada sisanya yang sangat banyak di situ. oh, dulu pas digunakan oleh Atlantis. Hanya sedikit saja, sehingga bisa membuat zamannya gemilang. Teknologi yang sangat tinggi, sangat maju, melampaui manusia manapun sampai saat ini. Oh begitu. Terus ini di Nusantara ini kan berbagai macam kecanggihan yang cuma diingkari oleh manusia sekarang. Karena tipuan dari itu orang barat kan gitu kan. Ya. Nah, mereka akui bahwa Atlantis di tempat mereka. Nah, apa hubungan dengan kaum Lemuria? Bisa cerita Mbak? Mas? Lemuria itu juga leluhur dari Atlantis. Lebih dulu Lemuria. Oh, jadi Lemuria dulu baru Atlantis. Ya, itu mereka ini ada sebelum manusia ya? ada Sebelum manusia berarti? manusia, tapi yang full power, sangat besar tubuhnya, bentuknya manusia. Manusia setelah Nabi Adam itu sangat besar-besar. Karena zaman di awal-awal itulah ada zaman Lemuria, zaman Atlantis. Itu manusia-manusia yang melebihi kepintaran dari manusia manapun. Dan Allah menganugerahi kepintaran karena otak mereka sangat besar, umur mereka sangat panjang, dan tubuh mereka sangat besar. Terima kasih Mas, cukup seperti itu aja untuk mereka berdua ini. Terus ini, mohon maaf, saya izin tanya. Andaikan suatu ketika saya ingin tahu tentang manusia yang tadi, suku Lemuria atau Atlantis, apa diizinkan saya kira-kira? Diizinkan. Oh, karena juga pernah mendengar, walaupun beliau-beliau itu dulu diazab oleh Allah, dihancurkan lewat banjir bandang itu, tapi masih izin untuk bertugas lagi Masih. dan belajar tobat setelahnya kan 1000 tahun. Sekarang gimana? Mereka ada aja sedikit. Keadaan mereka itu sekarang ya, mereka memperbaiki dirinya mereka masing-masing. Ada di dimensi yang lain tersembunyi. Pada saatnya nanti mereka akan bertugas lagi secara jasad. Besar-besar berarti itu? Ya. Allahu Akbar. Udah kami bayangkan saya. Ini kembali tadi yang barang yang sampai jaga itu Mas. Ya. Orang Lemuria, orang tadi itu Atlantis pun baru sedikit menggunakan mereka. Ya. Dari yang kamu jaga itu. Ya. Berarti sangat banyak sekali yang jaga ini sampai. Ya, sangat besar sekali. Terus nanti kamu mengatakan kalau bukan golongan sampai jaga baik yang nyuri dari golongan manusia sekarang ya. Apakah ada yang tahu? Zaman sekarang tahu hal yang kamu jaga? Tidak ada yang tahu. Yang tahu. Lalu bagaimana Anda mengatakan baik yang mencuri? Di sekitar itu kan berlapis-lapis. Intinya itu saya. Selain itu ada yang lain. Apa yang lain kira-kira? Ya, yang berkilauan itu ya. Emas. Ya. Oh. Cuma sampean bukan jaga emasnya ya. Kan. Jaga yang tadi itu ya.
Nah, jaga emas ini banyak nyuri ternyata. banyak sekali. Gimana cara nyurinya? Ya dengan mengambil saripati, dengan berperang dengan penjaga-penjaganya yang di luar. Ketika para iblis ini bisa mengalahkan penjaganya, maka diambillah sedikit. Oh. Sedikit. Kata Paksan itu. Ya. Sebenarnya yang punya hak itu siapa Paksan itu? Beliau lah. Tugas akhir zaman. Akhir zaman. Tadi dia mengatakan mencuri, dorong iblis. Itu dengan pakai sistem apa mereka mencurinya? Nyata, menyangkul, atau dengan suatu keilmuan? Dengan suatu keilmuan goib. Ya diambil saripatinya, digerogoti sedikit demi sedikit. Dari alam goib dipindahkan ke alam nyata. Begitu seterusnya. Kan di dunia manusia itu termasuk golongan mungkin apa itu pesugihan itu? Ya. Penglesen itu? Ya. Itu ada? Ada. Oh, seperti babang goib itu ada ya? Ada. Loh, makanya di daerah saya terkenal sekali masalah itu loh, Mas. Ya. Hah? Ya. Aku pun juga hampir terlibat dalam itu dulu. Jadi orang-orang tokoh-tokoh pelaku-pelaku itu seolah sebagai pewaris harta, sebagai apa namanya, seperti itu persisnya ya? Ya, itulah cara iblis untuk mengelabui manusia. Oh, ya terus terima kasih Mas atas kehadiran jenengan. Ternyata kabut pekat dikala itu adalah golongan jenengan dan yang lainnya ingin menemui, ingin mendekat sama sosok mulia yang di dunia sampai di dunia nirwana tadi, di manusia sebagai imam aulia tadi. Kalau di Nusantara, kalau dari timur itu banyak sekali gelarnya kalau begitu ya, orang satu itu. Banyak sekali. Semua itu juga masih ada yang belum terbuka. Oh iya, insya Allah udah. Jangan dibahas masalah yang mana-mana, malah bingung saya nanti saya nggak tahu. Terus ini kembali sisi romantis antara Samen sama saya. Oh saya cengengesan, kamu ketawa juga. Saya lihat, saya kan mendampingi beliau di belakang. Saya ingin mendekat juga. Kalau tahu cengengesan kamu ketawa? Tahu, saya ketawa juga. Ini siapa juga ini gitu ya? Saya ya hormat saja karena para kalian semua kan dekat dengan beliau, tidak berani kami mengganggu. Kalian, enggak. Ini naluri saya sebagai petugas keamanan kan, naluri saya kan yo namanya pengamanan seperti itu ya. Yang ngawasi itu tiba-tiba itu. Jadi irisannya ilmu pengetahuan soal pengenalan pribadi itu muncul dengan sendirinya gitu loh. Ya. Nah, kalau pribadi seperti ini prosesnya itu dan sendiri. Saya tahu siapa saya kan, saya. Tahu. Jadi nggak mau dobrok gitu aja enggak. Minimal ya kalau dunia manusia ya bikin aman jalur. Sterilkan, yakinkan bahwa pejabat yang lewat ini aman kan gitu. Itu tiba-tiba gitu aja. Secara naluri ya memang harus seperti itu. Iya, pakai kacamata hitam kita gitu, bawa pistol itu. Enggak, tidak apa. Enggak, canda aja. Saya ketawa waktu itu ya. Ya, ingin ketawa tapi tidak berani saya. Beliau ketawa. Iya, senyum-senyum saja, biarin aja. Orang gendeng. Enggak, memang begitu. Beliau senang kok. Ya udah, terima kasih tangannya. Mudah-mudahan manfaat. Ternyata ini termasuk beliau ke sana dalam rangka apa itu, karena apa, ke sana pun aku dengar langsung bahwa ada suatu yang dititipkan oleh tulisan Kuryang itu yang diamankan oleh Nusantara ini yang harus diterima kan gitu. Nah, itu bagaimana itu saya kurang tahu lah, bukan ranah saya itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya tahu ini mempertebal iman saya gitu loh Mas, memperkuat saya untuk ikut berjuang semampu saya kan gitu, tambah keyakinan saya. Nah ini lagi di luar semua itu tokoh Sangkuriang itu kan terkenal sekali. Kalau menurut golongan sampean itu siapa dan bagaimana sekarang keadaannya? Kalau diomongkan boleh? Ya sedikit saja. Silakan. Beliau termasuk orang utama yang ditugaskan di Nusantara ini dan nanti akhirnya juga akan ditugaskan kembali secara ruh yang akan menikmati raga manusia yang sudah dipilih oleh beliau, yang cocok dan sinkron dengan beliau. Akan bertugas untuk mengangkat Nusantara pada zaman kejayaannya. Beliau sekarang masih bertugas, tapi di luar jasad. Goib. Terus ini Mas, apa hubungan Sangkuriang dengan Badung Bondowoso? Ada memang hubungannya dengan Badung Bondowoso. Masih ada darah yang mengalir sampai ke Sangkuriang. Makanya seorang sosok pemimpin itu pasti sedikit banyak ada dari darah keturunan dari Nabi Sulaiman. Orang-orang utama dari mulai zaman Nabi Sulaiman sampai zaman kerajaan dan bahkan sampai sekarang pemimpin-pemimpinnya pasti ada telah dari beliau.
dan itu tidak diketahui oleh banyak manusia. Oke. Jelas Sangkuriang juga datang daripada Bondowoso begitu ya. Ada, Terus apa hubungan Sangkuriang dengan Prabu Alindarma? ada, itu sangat kerabat yang sangat dekat. Kerabat, Kerabat? ya, Berarti hidupnya mereka ini satu masa hampir bersama. bersamaan. Sekal Bapang juga ada? Ada. Ada. Ya, terima kasih. Insya Allah saya beri nyambung dan pemirsa kalian paham ya belajar amaliyah gitu Mas ya. Itu Nusantara tetap jaya, semangat. Nggih. Terima kasih Mas. Saya kurang sopan, saya cengengesan. Ya, tidak apa-apa. Masih bawa belerang, nanti bawa belerangnya ke sana ya. nanti Dari sini bawanya. kita bersih-bersih nanti. Ya, Terima kasih, saya kurang sopan. Monggo silakan kembali bertugas. ya, baik, terima kasih. Siap sama-sama. Hanya saya undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan Siap. kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dan mudah. Allah. Res. Ending Pak. Sejuk mesti ya. Sampai ke jari. Kamu kecilnya sampai beku loh. Oke, sampai ke jari-jari sini. Oh. Mau bawa belerang masih? Sudah hilang. Udah hilang. Pemirsa, demi obrolan saya dan makhluk gaib yang masuk ke tubuhnya Pak Suliono yang bercerita tentang hakikat kabut pekat di Gunung Tangkuban Perahu pada hari Sabtu tanggal 30 November tahun 2025. Kalau ingin paham ya silakan disimak sendiri. Diulang-ulang dan pesannya apa. Kalau ingin paham ya dengan apa yang diobrolkan ya tadi pesannya apa. Belajar amaliyah dengan benar gitu ya kira-kira. Enggak belajar ya telah toleh apa diomongke. Wis udah belajar saya masih bingung kadang-kadang dan aku sendiri juga masih bingung, cuma mudah-mudahan ini memperkuat iman saya Pak Suliono, makin banyak tahu bukan tambah klogro, tambah yakin lah gitu bahwa apa yang kita tempuh jalannya benar maksudnya gitu kan. Pemirsa, kejadian dunia ini sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Bila Allah menghendaki pasti akan terjadi. Walaupun seluruh makhluk dan manusia yang pintar-pintar itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila itu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, karena berarti mutlak Allah. Di sini kekurangan, kesalahan itu karena kebodohan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat, tetap semangat Nusantara. Kalau sekarang ini Nusantara baru gonjang-ganjing, bukan Nusantara saja, dunia lah gonjang-ganjing. Ini saya bebersihan. Silakan simak konten saya berjudul Nusantara ini bagaikan negara yang angker, perlu dibersihkan ya saat ini sudah banyak di mana-mana. Dan itu sudah pernah kami kabarkan setahun yang lalu. Silakan simak konten saya dan sekarang terjadi. Nah, saat ini pembersihan. Ini baru alamnya, Ya. belum manusianya. Demikian, mudah manfaat. Salah kata, salah ucap, amal kami, tetap semangat Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.